guys, welcome back to my channel Insinyur Jabal Channel. Guys, kali ini sore-sore mau literasi lagi tentang panca indera. Lanjutannya kemarin ya guys. Kemarin itu tentang panca indera mata ya guys, mata-mata yang serangga, habis itu yang lain-lain. Nah sekarang telinga. Penasaran ya guys? Oke, ayo kita mulai. Nah guys, bagaimana aku bisa mendengar? Dengan telingamu kamu dapat mendengar suara dari suara bisikan hingga bingar. Dengan telingamu kamu dapat mendengar suara dari suara bisikan hingga bingar suara musik. Bagian luar dari telingamu menangkap suara dan menyaringnya ke dalam telinga. Ya guys. Suara yang bergerak. Ketika benda mengeluarkan bunyi, dia akan menciptakan gerakan di udara atau biasa disebut gelombang suara. Gelombang suara masuk melalui telinga, di mana proses mendengar terjadi. Nah ini guys, ini tulang kecil. Tulang kecil itu yang ini ya guys ya. Selanjutnya syaraf. Syaraf itu yang ini guys. Nah, selanjutnya daun telinga. Daun telinga itu yang ini ya guys. Terus saluran itu yang ini guys. Habis itu gendang telinga yang ini ya guys ya. Konklea itu yang ini. Terus ke sini. Itu konklea guys. Rambut halus. Di dalam telinga, tepatnya di konklea atau rumah siput, terdapat lebih dari 15.000 rambut halus. Ketika getaran suara mencapai rambut tersebut, maka rambut itu mengirimkan pesan ke otak. Saat itulah kamu mampu mendengar suara. Kayak gitu. Nah, getaran suaranya kayak gini guys. Nah, ini yang jauh ya guys ya, tapi ada yang lebih dekat, yaitu ini guys. Ini rambut halusnya guys. Loh, ini lebih dekat ya guys. Menjaga keseimbangan. Selain itu, mampu untuk mendengar suara, telinga juga sebagai alat untuk menjaga keseimbangan. Saat kamu bergerak, rambut yang ada di dalam tabung air yang terdapat di telingamu mengatakan ke tubuhmu ke arah mana yang kamu akan bergerak. Kayak kapal gini guys. Mabuk perjalanan. Kamu mungkin mengalami mabuk laut ketika kamu naik kapal. Hal ini terjadi karena otakmu mengalami kebingungan. Keseimbangan yang ada pada telingamu mengatakan tubuhmu sedang bergerak, sedangkan matamu mengatakan kamu tidak bergerak. Jadi bingung guys, makanya mabuk. Pusing. Ketika kamu berputar-putar kemudian kamu berhenti tiba-tiba, telingamu tidak dapat menerima pesan dari otak saat itu juga. Saat itulah kamu mengalami pusing kepala. Nah, mahir karena berlatih. Seorang pesenam tidak merasakan pusing saat mereka menjungkir balikkan tubuhnya. Hal ini terjadi karena dia sering berlatih sehingga otak terbiasa untuk menerima pesan dalam keadaan saat terjungkir balik. Kayak gini guys. Ini udah latihan lama ini, nggak pusing. Kok bisa ya nekuk-nekuk kayak gini guys. Punggungnya nggak patah ini. Hebat guys. Nah, telinga binatang. Telinga mempunyai beragam bentuk dan ukuran. Telinga terbesar dimiliki oleh gajah Afrika. Panjangnya bisa mencapai 2 meter loh guys. Besar. Mendengarkan bahaya. Telinga panjang kelinci membantunya untuk menangkap suara sekecil mungkin. Selain itu, telinga kelinci mampu mendengar suara yang menandakan bahaya. Kelinci juga mampu menangkap suara dari arah yang berbeda guys. Siapa yang telinganya panjang kayak kelinci ini, ngacung?
Nah, ini panggilan dari kejauhan. Gajah mampu mendengar suara yang lebih jelas daripada manusia. Gajah mampu mendengar panggilan lirih dari gajah yang lain dalam jarak beberapa kilometer, guys. Telinganya besar, udah pasti. Pantesan, guys, di Afrika banyak gurun-gurun pasir, makanya gajah dengar kalau dipanggil dari jarak jauh. Kayak di film-film itu, guys. Nah, ini guys yang banyak kita jumpai di kebunku banyak ini. Tadi di jendela juga ada. Telinga serangga. Beberapa serangga memiliki telinga di tempat yang tak terduga. Jangkrik memiliki telinga di dalam kakinya. Bahkan belalang ini memiliki telinga di kedua sisi tubuhnya, guys. Kayak gini banyak di tempatku, guys. Mendengar suara di bawah air, samudra mungkin tampak seperti tempat yang sunyi, tapi sesungguhnya tidak. Suara dapat merambat lebih jauh daripada saat di udara. Jadi ikan-ikan dan makhluk lain di laut dapat pula mendengar suara. Ini telinga tertutup. Musang laut tidak menggunakan telinganya saat di dalam air. Ketika menyelam, musang laut menutup telinganya sehingga air tidak akan masuk. Itu, guys. Kayak gini ya, guys, bentuknya musang laut. Nah, berikutnya binatang selanjutnya adalah ikan paus. Panggilan ikan paus yang dapat kamu lihat dari telinga seekor ikan paus hanyalah sebuah lubang kecil pada sisi samping kepalanya. Walaupun begitu, ikan paus memiliki indera mendengar yang hebat. Ikan hiu bongkok mampu mendengar panggilan dari ikan hiu lainnya dari berkilo-kilometer jauhnya. Ikan-ikan yang mendengar. Ikan mempunyai telinga di dalam tubuhnya. Dengan telinga ini, ikan mampu mendengar suara yang ada di sekitarnya. Ikan-ikan juga membuat suara untuk saling berhubungan dengan ikan yang lainnya. Selain itu, ikan-ikan juga mendengar untuk mengetahui adanya musuh atau makan. Ikan. Tuh, dengarkan tadi itu papaku pulang kerja suka manggil burungku. Selamat loh. Gambaran dari suara. Kelelawar, ikan hiu, dan lumba-lumba adalah binatang yang mempunyai indera istimewa yang disebut ekolokasi. Nah, atau gaung lokasi. Dengan alat ini, binatang-binatang tersebut menggunakan suara sekaligus penglihatan mereka untuk menggambarkan keadaan sekitar. Gaung itu gema ya, guys. Kayak harimau, guys, di darat. Biasanya ada di film-film hantu. Pemburu malam, kelelawar berburu pada malam hari dan menangkap serangga dalam keadaan gelap gulita dengan menggunakan ekolokasi. Saat kelelawar terbang, dia menghasilkan suara tinggi yang sangat banyak. Di film sihir ada ya, guys, ya, ini atau hantu-hantuan gitu. Melihat melalui suara. Ekolokasi juga berfungsi di dalam air. Ikan lumba-lumba mampu menemukan makanan di kedalaman laut yang gelap menggunakan suara yang menggema. Suara ini mampu membantu mereka melihat mangsanya. Ini ikan lumba-lumba, yang tadi ikan hiu. Coba mana yang lebih besar, guys? Ikan hiu atau ikan lumba-lumba? Gema suara. Ketika suara yang dibuat kelelawar bersentuhan dengan serangga, maka suara tersebut akan menggema dan memantul kembali ke telinga kelelawar. Gema suara tersebut memberitahu kelelawar di mana mangsa berada. Gema suara tersebut juga memberitahu seberapa besar bahkan seberapa cepat mangsa itu bergerak. Gema suara. Ini bentuk mukanya kelelawar. Kalau di zoom kayak gini, guys, ganteng kali ya. Oke, guys, ini udah selesai ya, guys, ya. Insya Allah besok ada part selanjutnya. Ini aku mau mau bakar roti, guys. Soalnya lapar pengen makan kue. Papa kan juga udah datang, guys.
Oke guys, segitu saja ya. Don't forget subscribe, like, and comment please. Dipencet tombol loncengnya juga supaya mendapatkan notifikasi kalau aku upload video YouTube. Thank you for watching. Jangan lupa nanti malam Jumat biasakan membaca surat Al-Kahfi dan Yasin guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.